Shalom anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan kita semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam kelas online untuk melanjutkan materi kita yang sebelum tentang mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas dalam part yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang part yang pertama mengenai kemarin sudah belajar tentang kilas sebentar ya. Bagaimana apa sih itu iptek dan sebagainya, dan dampak penggunaan internet itu dalam hal positif dan negatif, bahkan dalam iman kita saat ini bagaimana penggunaannya. Ini kita mau lebih masuk untuk bagian yang selanjutnya, dan dalam materi ini berarti mengenai mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan internet akan selesai di part yang kedua ini. Ini untuk materi untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11. Kemudian dalam hal ini kita langsung masuk, kemarin sudah membahas hal itu ya, kan kita langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang sikap dalam menghadapi perkembangan. Perkembangan apa? Ya persis yang kayak gitu sendiri. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menghadapi perkembangan tersebut. Nah, di sini bagaimana seharusnya orang bisa menghadapi perkembangan iptek? Apakah orang harus menerima iptek dengan terbuka? Apakah harus menolak iptek demi memelihara iman kepada Kristus? Menerima atau menolak? Nah, kita nggak bisa menjawab bahwa harus menerima atau menolak. Kita harus lihat terlebih dahulu, seperti dalam Amsal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat ini jelas bahwa Tuhan memerintahkan bukan untuk kamu menolak, sekedar menerima, enggak, bukan seperti itu, tapi memerintahkan bagi kita semua manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, karena iman tanpa pengetahuan juga enggak begitu dalam dirinya, dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan memiliki pengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat harusnya dimakan sebagai sarana untuk kemuliaan jelas, digunakan dengan hal yang tidak baik dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia sebagai wujud ucap syukur, misalkan syukur kita kepada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saat kita memanfaatkan ilmu pengetahuan itu untuk kemuliaan Tuhan, sebagai apa? Syukur karena Tuhan karunia kepada kita semuanya berupa akal budi kita, pandaian kita, kecerdasan, talenta yang diberikan kepada kita. Akal budi, pandaian, kecerdasan, talenta, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang kita miliki terus menjadi usaha. Artinya apa? Allah tidak pernah melarang dan menolak itu. Jadi kita harus menggunakan itu, tetapi dengan cara yang bijak, sesuai dengan kebutuhan dan untuk kemuliaan yang kamu salah gunakan itu. Tapi yang terpenting dalam hal ini ialah bagaimana kita memanfaatkan iptek itu dalam perang. Zaman sekarang kita punya iptek, kita memperoleh informasi dengan mudah dengan searching di YouTube, mencari informasi di internet. Bagaimana kamu kurang paham tentang hal tertentu, kamu bisa mencari pengertian-pengertian itu dari berbagai apa, untuk menambah pengetahuan kita, untuk meningkatkan iman. Jadi bukan kamu dengan dalam Kejadian 1 ayat 21-22 Allah memberikan manusia suatu amanat, mandat budaya, yaitu untuk menaklukkan alam semesta. Alam semesta ini telah dan jagalah alam semesta, karena kita hidup di dalam Bapak menawan alam semesta. Manusia membutuhkan pengetahuan. Manusia harus mampu untuk memelihara alam serta mengambil suatu tindakan yang tepat bagi saya.
hanya cuma sekedar tentang pohon sembarangan, ambil sumber daya alam sembarangan, sebabkan ternyata tidak baik. Jangan sembarang tebang. Saat menebang ada juga proses penanaman dulu. Bukan itu jadi bumbu, jadi banjir. Dan kita tahu di sini juga terjadi berlaku seperti itu. Ya, itu manusia mungkin salah dalam memprediksi pengeboran tersebut, tapi ya kita nggak bisa tahu apa sih yang terjadi sepenuhnya seperti itu. Ya, pasti kan gara-gara kita tidak bisa menjaga alam dengan baik. Ya. Perlunya pengetahuan yang baik. Jadi ilmu pengetahuan bukan itu, melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri. Apabila manusia dapat memanfaatkan pengetahuan saluran beribadah dan emosi, ya kan. Nah, kita mau membahas tentang penjelasan Alkitab. Saya pindahkan sebelah sini biar tidak mengganggu. Penjelasan bahan Alkitab dalam Kejadian 1:28. Saya baca dulu ya. Nah, Kejadian 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak susulah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pengaruh Kristen yang mendorong lahirnya merupakan cermin sikap Kristen yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Bagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Mereka siapa di situ? Ya jelas. Pertama, yaitu siapa? Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak susulah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1:28 yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 1:28 ini mendasari bagaimana kita juga harus menguasai ini bumi yang kita ya terlalu sangat luas, tapi nggak tahu mungkin nanti ke depan tapi kita yang di sekitar di bumi yang kita api saat ini ya. Mandat Allah yang pertama pada manusia untuk beranak itu hanya di kuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala binatang. Kita berkuasa atas segala binatang, ikan, burung-burung yang ada di sekitar kita. Ayat tersebut yang memberikan pikiran manusia bagaimana mereka dapat menguasai bumi sesuai dengan kehendak. Kemudian Amsal 1 ayat 7. Kan? Amsal 1 ayat. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kamu takut akan Tuhan adalah hal yang terutama. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Saat kalian mulai pengetahuan yang baik, yang baru dan sebagainya, diawali dengan sampai kamu menggunakan pengetahuan itu memperhatikan keberadaan Tuhan itu sendiri. Karena kita percaya yang menciptakan kita. Ayat tersebut memberikan dasar bagi kita bagaimana harus bersikap perkembangan. Takut akan Tuhan merupakan dasar pengertian yang benar terhadap ilmu pengetahuan. Dan hikmat dari Tuhan merupakan pegangan supaya kita tidak jatuh dalam iptek. Kamu menggunakan iptek, kalau kita sudah dilandasi dengan takut akan Tuhan, kita bisa menggunakan iptek baik, tidak. Seringkali iblis memakai iptek untuk daya kita melalui tipu muslihatnya. Televisi, mobil, bahkan apapun bisa membuat kita jatuh dalam yang rendah. Menggunakan alat elektronik seperti apa? Bentuk banyak sadar atau tidak, saya tidak sadar. Kita seringkali membuat kita terlena. Dan Efesus 6 ayat 17. Kali kita melawan tipu muslihat iblis. Karena apa?
iman dan ketopong keselamatan yang kita akan gunakan dengan keyakinan iman bahwa kita telah ditebus dari dosa dan keselamatan, maka kita telah menjadi milik Kristus. Jadi kita memiliki perisai ketopong keselamatan. Iman kita menjadi perisai yang melindungi kita sehingga sisa tidak akan dapat mengambil kita dari kita berada dalam posisi sulit dalam bentuk kita tahu dan yakin Tuhan akan menyelamatkan karena kita adalah milik kita sampai dari sini. Pencobaan itu memang Tuhan izinkan. Bagaimana kita apapun yang terjadi. Kadang-kali juga kami sebenarnya ini hendak Tuhan. Padahal itu salah kamu sendiri. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ada lagu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada lagu itu. Dan itu adalah pedang roh firman Allah. Maksudnya apa ini? Dalam menjadi pelita saat berjalan dalam dunia yang semakin gelap. Dan Mazmur 119 ayat 105 tersebut. Baca firman Tuhan setiap hari membuat kita semakin mengerti kehendak. Jika kamu nggak ngerti maksudnya, baca. Saat kamu tapi kita harus baca firman Tuhan. Gimana kamu boleh melihat? Nggak bisa di gereja dia. Sekali atau kakak roh ya akan kita tanya Pak, saya nggak paham. Kita mau share sama apa sih maksudnya ya? Jangan sampai tidak tahu apa yang kamu tergoda atau melencengkan dari yang seharusnya karena apa? Tidak tahu. Pentingnya firman Tuhan yang terang dalam hati kita menjadi senjata yang baik untuk melawan godaan. Orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam akan bertumbuh dan berbuah seperti pohon yang ditanam di aliran air. Mazmur 1:3. Orang yang sungguh-sungguh berenung karena melakukan firman Tuhan bukan hanya menjaga dirinya dari dosa, tapi juga menjadi saluran berkat bagi orang. Doa merupakan cara berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Dengan berdoa, mengundang campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Seperti peperangan roh Tuhan bekerja melawan sejahat sementara kita diberi kekuatan dalam bentuk tetap memiliki damai sejahtera. Kesimpulan dari semuanya ini, manusia ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan tidak bisa kamu tolak, maksudnya tidak bisa dihindari kemajuan itu. Nah, kalau mau tolak mungkin bisa aja, nggak mau pakai sekarang ini nggak apa-apa. Kalau itu bermanfaat dan tidak melanggar atau tidak bermanfaat. Oke, tapi bagaimana kamu menggunakannya? Adalah bagaimana kamu menggunakannya. Ini semua merupakan karunia Tuhan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Dan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan. Semua harus kita syukuri sebagai seorang remaja Kristen hendaknya menyikapi iptek tersebut dengan baik dalam menggunakannya, mengembangkannya, dan lain sebagainya. Karena ilmu pengetahuan merupakan anugerah pemberian Tuhan. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap akan yang berdasarkan iptek yang kita dapat terus dimanfaatkan sebagai sarana kesejahteraan sesama umat manusia. Wujud ucap syukur atas karunia
ya Tuhan berupa akal budi, pandaian, dan bagi ilmu pengetahuan kemajuan teknologi tidak bisa kita bentuk. Semua pasti akan kemajuan, semua teknologi terbang. Apakah Tuhan untuk kita tidak menggunakan hal itu? Sekarang kita perlu hal seperti ini karena media pembelajaran dan sebagainya itu sangat bermanfaat. Jadi terpenting adalah gunakan teknologi itu dengan baik untuk kebutuhan yang baik, landasi dengan karena kalau kamu tak sangat kamu akan menghargai menjaga diri dengan baik. Gunakan akal budi, kecerdasan kemampuan untuk dan demikian materi tentang syukur karena kiranya berkati kita semuanya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.